Hello, my name is Adinda Zetira Kusuma from grade 10C. So, in this physics project, I will explain more about kinetic energy. Pertama-tama, kita harus mengetahui manfaat mempelajari fisika secara umum. Nah, yang pertama, fisika membantu kemampuan menganalisa situasi dengan kritis dan memecahkan masalah. Dan yang kedua, fisika pada dasarnya berkaitan dengan bidang lainnya. Salah satu bidang yang jelas kaitannya dengan fisika adalah matematika. Mempelajari fisika tanpa matematika bisa dikatakan mustahil, karena matematika dibutuhkan untuk memecahkan rumus, serta memahami dan menganalisa eksperimen dan juga penelitian fisika lainnya. Di materi fisika ini, kan kita sedang membahas tentang energi. Sebelum itu apa sih contoh dan manfaat dari mempelajari materi energi ini? Nah, kita bisa mengenal kehadiran energi dalam kehidupan sehari-hari, mengenal peran dan bentuk energi kinetik di kehidupan sehari-hari, dan juga mengenal hubungan antara posisi dan gerak yang ternyata saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang nantinya membentuk energi mekanik. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Aturan di dalam mekanika klasik yang menyatakan bahwa energy is proportional to mass times velocity square pertama kali dikembangkan oleh Gottfried Leibniz dan Johann Bernoulli yang menyatakan bahwa energi kinetik itu adalah gaya hidup. Energi kinetik dapat disebut juga sebagai energi gerak. Nama energi kinetik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni energia yang artinya usaha dan kinesis yang artinya gerak. Untuk perlu diketahui bahwa energi kinetik dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni massa dan kecepatan gerak benda tersebut. Secara umum, berarti dapat dinyatakan bahwa energi kinetik artinya melalui gerak melakukan pekerjaan aktif. Lebih sederhananya, setiap hal, suatu benda, objek, dan yang lain-lainnya yang memiliki massa dan bergerak akan memiliki beberapa jenis energi kinetik. Nah, pemanfaatan energi kinetik pada zaman dahulu kala ada bermacam-macam. Namun, manusia terus berusaha memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya, tidak jauh-jauh pada zaman dahulu manusia menggunakan sumber energi yang langsung diandalkannya dari zaman dahulu kala adalah tenaga otot mereka sendiri untuk melakukan berbagai aktivitas, dari mulai berpindah tempat, berburu, hingga membangun tempat berlindung. Sayangnya, manusia bukanlah entitas yang bisa mengkonversi energi dengan efisien. Misalnya, butuh banyak manusia untuk membangun dan memindahkan piramid. Itu pun tidak akan terrealisasi bila tidak ada kemajuan teknologi. Untuk menghitungnya, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Dengan EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M adalah massa benda satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda satuannya meter per second. Berbagai penerapan energi kinetik ini dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari, contohnya air sungai yang mengalir, pergerakan planet, meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi, dan yang paling umum adalah seorang yang melajukan kendaraan juga memiliki energi kinetik. Sebuah sepeda yang masanya 20 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Pertama, di soal ini ditanya mencari energi kinetik, jadi kita harus menggunakan rumus energi kinetik di mana setengah dikali massa dan kecepatan bendanya dikuadratkan. Jadinya setengah dikali 20 kg dikali 15 meter per second kuadrat. Nah, hasil akhirnya menjadi 2250 Joule. Ini dia sumber dari materi yang saya bahas. Dan sekian, terima kasih telah menonton.